Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini udah pada jajan semua? Udah Bu. Nah, tentu pasti udah jajan semua kan, karena udah istirahat lagi 30 menit. Gak mungkin gak sempat jajan kan? Ada yang belum jajan? Udah semua kan? Udah Bu. Oke. Nih Bu, lihat nih masih ada nih sampah kiri kanan. Tolong dibersihkan dulu ya sebelum belajarnya dimulai. Bersihkan dulu sampahnya, dibuang di tong sampah. Baik Bu. Kasih waktu 5 menit. Isi ya Bu. Iya. Oke, udah masuk semuanya? Sudah Bu. Oke, sekarang semuanya udah masuk. Sebelum kita pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ketua kelas siapa hari ini yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Boleh Bu. Oke, hari ini hadir semuanya. Oke. Nah, kan ini siang, tentu kalian pasti ngantuk kan. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu mau ice breaking dulu. Ice breakingnya seperti ini. Nanti Ibu menyebutkan kata-kata dan aturannya itu kalian mengikuti kata-kata yang Ibu ucapkan atau Ibu katakan. Paham? Oke. Sekarang ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kucing-kucing, kelinci-kelinci. Kucing-kucing, kelinci-kelinci. Kelinci-kucing, kelinci-kucing. Kelinci-kucing, kelinci-kucing. Ayam, kelinci-kucing. Ayam, kelinci-kucing. Berapa kucing di kata tersebut? Berapa kata ayam di berapa kucing di kata tersebut? 5. Masih belum fokus. Coba fokus lagi. Aturannya tadi apa? Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oh iya. Oke, kita mulai lagi ya. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ingat aturannya. Kucing-kucing, kelinci-kelinci. Kucing-kucing, kelinci-kelinci. Kelinci, kucing-kucing. Kelinci-kucing-kucing. Berapa kucing di kata tersebut? Berapa kucing di kata tersebut? Benar sekali, sekarang sudah fokus semuanya. Hebat ya kalian ya, fokus, bisa mengingat apa yang diucapkan. Nah, karena udah sedikit tentunya udah semangat, udah fokus. Jadi Ibu mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ada masih nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Oke, kemarin kita belajar tentang daya hantar. Daya hantar listrik. Benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggolongan daya hantar listrik larutan elektrolit, yaitu pembelajaran lanjut dari minggu yang lalu. Nah, untuk mengingat pembelajaran minggu lalu, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Ada yang masih ingat apa itu larutan elektrolit? Dan beserta contohnya. Ayo, siapa yang ingat? Kalau saya Bu, Ya boleh, silakan. kalau apa itu elektrolit? Iya, Kalau elektrolit itu yang bisa menghantarkan listrik Bu. iya. Contohnya? Contohnya seperti larutan garam. Benar. Contohnya seperti larutan garam. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian dulu, karena udah bisa menjawab dengan baik ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan contohnya
larutan gula. Iya, benar sekali ya, bagus. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa mengatakan arus listrik, dan contohnya itu seperti gula dan lain sebagainya. Oke, sekarang sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasikan larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah, dan juga melukis reaksi pembolongannya, serta menjelaskan ciri-ciri larutan elektrolit kuat dan menjelaskan atau mengidentifikasi ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Oke, Ibu ada gambar dan Ibu ingin kalian menganalisis dari gambar yang Ibu beri. Ini gambar yang ini gambarnya. Apa yang bisa kalian tarik dari gambar ini? Kesimpulan yang bisa kalian tarik dari gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa aja? Kan minggu lalu kita udah belajar kan? Itu masih ingat? Kelihatan kan? Kelihatan Bu. Oke. Ini ada gambar satu. Gambar satu ada gelembung ininya Bu. iya, gelembung di elektrodanya dan juga menyalakan lampu yang terang. Itu termasuk larutan apa? Elektrolit kuat. Benar, larutan elektrolit kuat. Gambar yang kedua ada gelembung, Bu. Tapi lampunya nyalanya terang nggak? Redup. Ya, redup. Dia termasuk larutan apa? Elektrolit lemah. Iya, benar, larutan elektrolit lemah. Bagus ya. Yang ketiga, nomor ketiga, dia ada gelembung nggak? Enggak Bu. Lampunya nyala nggak? Enggak Bu. Dia termasuk larutan apa nih? Larutan elektrolit. Benar sekali, bagus. Termasuk larutan non-elektrolit. Nah, gambar keempat, nyala lampu nggak ada. Gelembung ada, tapi sedikit. Bisa digolongkan larutan elektrolit atau bisa digolongkan larutan non-elektrolit? Dia termasuk elektrolit. Masih kurang tepat ya. Dia termasuk golongan Elektrolit. elektrolit lemah, karena dia masih menghasilkan gelembung. Gambar kelima juga sama ya, menghasilkan gelembung, cuma tidak menyalakan lampu. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham dengan gambar ini, kalian sudah bisa menganalisis dari gambar ini. Nah, sekarang tadi Ibu kan sudah menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengidentifikasi larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah, mengidentifikasi ciri-cirinya, dan juga kalian tadi sudah melihat gambarnya. Dan metode pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Tadi kita membahas tentang apa? Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit kan? Nah, sekarang bentuk kelompoknya. Sudah Bu. Udah ya? Nah, dibagi dulu ya apa-apa yang akan dikerjakan ke masing-masing kelompok. Nah, sekarang udah Ibu bagi kelompok, 3 kelompok kan? Dan udah Ibu kasih tugasnya. Sekarang masing-masing kelompok akan Ibu beri nama. Kelompok yang ini Ibu beri nama kelompok elektrolit kuat. Kelompok yang ini Ibu beri nama elektrolit lemah. Dan sedangkan kelompok yang ini Ibu beri nama non-elektrolit. Jadi kalian jawab apa-apa yang ada di LKPD tersebut. Nanti kalian presentasikan berdasarkan kelompok kalian. Ibu beri waktu 30 menit untuk menjawabnya. Jika ada yang tidak dimengerti atau masih belum paham, ditanyakan ya. Boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu. 1,
Yang udah selesai boleh ya didiskusikan lagi ke kelompoknya. Jawabannya benar atau belum selesai. Jika ada ditanyakan, tanyakan aja ya, jangan malu. Jadi nggak paham. Itu yang ribut-ribut diam ya, jangan ribut, nanti terganggu konsentrasi temannya. Udah selesai? Kalau ada kelompok yang udah selesai boleh maju dipresentasikan hasilnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kelompok non-elektrolit gimana, udah selesai? Oke, udah siap semuanya? Sudah, Bu. Boleh Ibu pilih dulu lah kelompoknya yang maju. Kelompok non-elektrolit dulu deh, maju. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang pertama itu soalnya ada larutan elektrolit kuat, ciri-ciri dan contoh elektrolit kuat dari zat asam dan basa. Kalau misalnya larutan elektrolit kuat itu ciri-cirinya bisa mengatakan aliran listrik sangat kuat. Contohnya, contoh dari elektrolit kuat ini ada larutan garam. Kalau misalnya dari zat asam, dia seperti HCl. Sedangkan yang nomor 2, larutan elektrolit lemah dan ciri-ciri dan contohnya. Kalau larutan elektrolit lemah ini, dia bisa mengatakan daya listrik, tetapi hantaran daya listriknya itu tidak sekuat elektrolit kuat. Dan contoh zatnya seperti asam cuka. Yang nomor 3, ada cara membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah dan larutan elektrolit. Cara membedakannya itu, larutan elektrolit kuat itu dia bisa menghantarkan daya listrik dengan sangat kuat. Kalau misalnya larutan elektrolit lemah itu dia bisa menghantarkan daya listrik tetapi lemah. Sedangkan larutan elektrolit ini dia tidak bisa menghantarkan daya listrik. Sekian, terima kasih. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk kelompok yang udah maju. Nah, bagus ya jawabannya untuk masing-masing kelompok yang udah maju. Nah, sekarang Ibu mau kasih sebuah gambar lagi. Tadi kan kalian udah menjelaskan ciri-ciri dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan apa saja contoh-contohnya, dan bagaimana membedakan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sekarang Ibu mau kasih gambar lagi nih. Di sini ada gambar larutan elektrolit kuat dan elektrolit Lemah. Ini
bau coklat. Jadi bisa dikasih ke kalian sebagiannya. Saya Bu. Ya boleh silakan. Kalau yang pertama itu ada larutan elektrolit kuat. Kalau larutan elektrolit kuat itu Bu, dia lampunya menyalanya sangat terang. Ya, Terus di dalam wadahnya itu terdapat banyak gelembung gas dan bersama reaksinya tuh dia ke arah kanan semua Bu. Iya benar. Ini kan ini ada HCl. H nggak maksudnya itu apa? Paham Bu? Iya. HCl ini dia melepaskan ion Iya. H+ dan Cl- di dalam air. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya elektrolit kuat itu ionnya itu bergerak bebas. Bergerak bebas. Ya benar. Makanya itu H dan Cl ini bisa terurai di dalam air karena ionnya bergerak Bebas. benar. Untuk gambar yang menggunakan elektrolit, untuk elektrolit lemah. Kalau pada elektrolit lemah itu dia lampunya itu menyala redup Bu. Iya benar. Terus gelembung gasnya relatif lebih sedikit daripada elektrolit kuat. Kalau misalnya persamaan reaksinya Bu, dia berlawanan Bu, dan ada yang dari kiri ada dari kanan. Iya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau elektrolit kuat ya ionnya bergerak bebas kan, tapi dia bergerak bebasnya sangat banyak. Tapi kalau yang elektrolit lemah ini bergerak bebas, tapi dia tidak bergerak bebas secara Banyak. sempurna atau tidak secara banyak. Sedangkan yang elektrolit kuat ini dia bergerak secara Bebas. sempurna, ionnya bergerak secara sempurna. Jadi udah paham ya sampai di sini. Nah sekarang ibu mau menganalisis pengetahuan kalian lagi. Tadi kan sudah masih kelompok kan. Sekarang ibu mau nanya. Coba kalian analisis ini pernyataan ini. Pada larutan A, bola lampu itu menyala dan juga terjadi gelembung gas. Pada larutan B, lampu itu dia tidak menyala, tetapi ada gelembung gas. Nah, coba kalian analisis perbedaan dari larutan A dan larutan B. Atau masih kurang paham pertanyaannya? Masih kurang jelas? Boleh ibu sampaikan lagi ya. Larutan A itu dia lampunya menyala dan juga gelembungnya banyak. Larutan B lampunya menyala dulu dan terdapat sedikit gelembung gas. Kalau saya tahu, Ya boleh silakan. kalau yang larutan A itu dia berarti dia merupakan larutan elektrolit kuat, sedangkan yang B dia merupakan larutan elektrolit lemah. Benar sekali, bagus ya. Boleh dong tepuk tangan untuk teman kalian. Bagus ya. Benar. Yang larutan A itu adalah larutan elektrolit kuat, sedangkan larutan B itu larutan elektrolit lemah. Nah, pertanyaan kedua, boleh. Satu pertanyaan lagi. Di NaCl padat itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, tapi di NaCl yang telah larut dia dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa di NaCl padat tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan di NaCl yang sudah dilarutkan bisa menghantarkan listrik? Coba siapa yang bisa menganalisis jawabannya? Bisa menjawab, menganalisis dari pertanyaan ibu ini? Boleh, silakan. Saya Bu. Boleh silakan Anda. Kalau pada NaCl yang padat tidak dapat menghantarkan listrik karena ionnya tidak bergerak bebas, sedangkan pada NaCl yang larut ionnya bisa bergerak bebas. Benar ya. Ibu kasih contoh analisis. Benar jawaban teman-teman kalian tadi. Boleh kita dulu. Kalau di NaCl padat itu kita analisis saja. Padat itu dia tidak dapat bergerak bebas karena dia molekul-molekulnya itu rapat. Jadi dia tidak bisa bergerak bebas. Jadi dapat disimpulkan NaCl padat itu dia tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan di NaCl larutan dia sudah berubah jadi larutan, nggak padat lagi. Makanya dia dapat bergerak dengan bebas. Oke, ibu rasa kalian udah paham
kalian membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Satu orang ada? Ada yang bisa? Ayo, saya bisa. Boleh dong buat kesimpulannya. Oke, Bu. Ya, boleh kan? Boleh. Silakan. Kesimpulannya adalah berdasarkan kekuatannya mengatakan isi larutan elektrolit digolongkan menjadi larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat yang akan menjadi ion-ionnya, dan cara membedakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah dan elektrolit bisa berbeda. Benar ya, benar. Jadi kesimpulan hari ini yang dapat kita tarik kesimpulannya yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan elektrolit itu bisa digolongkan menjadi dua, elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang dimana ion-ionnya itu bergerak secara bebas dan terionisasi secara sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah dia tidak bergerak bebas dan ion-ionnya itu terionisasi hanya sebagian saja. Reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi ion-ionnya. Untuk membedakan antara elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah bisa kita bedakan. Elektrolit kuat itu ketika dia dicoba, lampunya menyala dan juga menghasilkan volume gas yang banyak. Sedangkan untuk elektrolit lemah, dia menyala lampu, cuman lampunya itu nyala redup dan juga hanya sedikit menghasilkan volume gas. Bisa kita lihat kalau contoh larutan elektrolit kuat itu seperti misalnya Cl, garam. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu bisa kita contohkan seperti asam sulfat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas di halaman 10 di buku cetak yang sudah tersedia. Ada kan buku pegangannya masing-masing? Ada, Bu. Kayak kalau yang nggak ada boleh pinjam sama temannya, bersebelahan dengan temannya. Ini tugasnya individu ya, bukan tugas kelompok. Jadi kalian kerjakan secara individu atau kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal di halaman 10 1-5. Oke, silakan kerjakan ya. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, silakan. Oke, udah selesai semua. Ada yang belum selesai? Tinggal 2 menit lagi ya waktunya. Oke, ini udah kumpul semua ya. Sudah, Bu. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini dan juga menerapkan